pada minggu yang lalu terkait dengan hadis yang sedang kita baca yang belum selesai. Kemarin sampai faqama fasajada tawilan hatta zonantu annahu qad kubido faqumtu altamisuhu wa wada'tu yadayya ala batini qadamaihi fataharraqa paparihtu wa sami'tuhu yaqulu fi sujudihi a'udzu bi'afwika min iqabika wa a'udzu biridaka min sukhtika wa a'udzu bika min kajalla wajhuka. Bapak, Saudara, wabil khusus segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, wabil khusus lagi yang sama-sama kita hormati, Ketua Umum Masjid Jami Darussalam, Bapak Dr. Haji Husaini, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Jalaluddin, dan masih banyak lagi para asatizah dan para pengurus Masjid Darussalam yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada para bapak, para saudara hadirin jamaah sekalian. Pagi hari ini kita masih membahas terkait tentang hadis. Jadi saat itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Kata malaikat Jibril, ini malam adalah malam nisfu Sya'ban. Kemarin kita bahas tuh ya. Jadi ini malam mulia. Makanya Nabi dibangunkan dari tidurnya. Jangan tidur terus, bangun. Kenapa? Karena ini malam mulia. Kata malaikat Jibril, ini malam nisfu Sya'ban. Di malam ini Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksaan api neraka. Tapi ada kecualinya. Ada beberapa orang yang di malam nisfu Sya'ban yang begitu mulia tidak dapat ampunan dari Allah, tidak dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Yang pertama, orang yang syirik kepada Allah. Jadi orang yang syirik ini nggak akan dapat ampunan dari Allah. Makanya kemarin saya udah jelaskan, jangan sampai kita punya dosa syirik. Ini dosa syirik berat sekali. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban, orang yang masih bermusuhan. Musahin. Dalam hadis itu istilahnya musahin. Musahin itu artinya orang yang masih bermusuhan satu dengan yang lainnya, marah. Ada permusuhan, nggak mau nanya. Nah itu nggak boleh juga. Jadi malam nisfu Sya'ban kagak dapat ampunan tuh orang yang masih menanamkan permusuhan. Kemudian yang ketiga yang tidak mendapatkan ampunan siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahim, tali persahabatan, tali persaudaraan di antara kita. Nah makanya nggak boleh mutusin hubungan persaudaraan dan persahabatan. Ini kita semuanya saudara nih. Al muslim akhul muslim. Orang Islam saudaranya orang Islam. Jadi kita nggak boleh saling menanamkan permusuhan satu dengan yang lainnya. Udah, pokoknya hati kita harus bersih. Yang saya sampaikan ayatnya kemarin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi orang yang benar-benar beruntung nanti pada saat kita menghadap Allah itu orang yang memiliki hati yang salim. Hati yang salim itu artinya hatinya bersih, enggak ada punya sifat dengki, hasud, apalagi enggak suka sama orang lain. Nah, jadi kita harus punya sifat yang namanya qalbun salim, hati yang bersih. Nah, kemudian ada lagi orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, siapa? Musabbil izarah, yang menyengserkan kain sarungnya. Jadi kalau kita pakai kain sarung jangan sampai nyengser sampai di bawah mata kaki, jangan. Usahakan di atas mata kaki. Termasuk kita pakai celana panjang. Jadi kalau celana panjang tuh yang bagus tuh di atas mata kaki. Orang yang sholat yang menyengserkan sarungnya, kain atau
celana panjangnya termasuk nanti tidak dapat ampunan ya di malam nisfu Sya'ban. Nah, ini yang perlu kita perhatiin juga. Nah, kemudian siapa lagi yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Orang yang durhaka sama orang tua. Ya, orang yang durhaka sama orang tuanya. Makanya kita ini sebagai anak dari orang-orang tua kita semuanya usahakan supaya kita termasuk yang birrul walidain, yang selalu berbakti kepada orang tua. Ya, kita walaupun udah tua tetap sebagai anak dari orang-orang tua kita. Ini kita kan udah tua nih, tapi kita tetap anak dari orang tua kita, sehingga kita harus punya sikap bakti, berbuat baik kepada orang tua. Tuh seperti itu. Sebab orang yang durhaka sama orang tuanya itu nanti tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, orang yang masih suka minum khamar. Jadi dia masih suka minum khamar, hobi minum minuman yang memabukkan, yang mengandung kadar alkohol. Nah, ini jangan. Ya, orang yang masih suka minum khamar di malam yang sangat mulia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hadis yang Nabi sampaikan kepada istrinya Siti Aisyah. Nah, karena saat itu kata malaikat Jibril ini malam adalah malam yang sangat mulia, Nabi nggak tidur itu terus. Setelah itu Nabi sholat pakoma. Nah, kita lanjutin ya, pakoma. Lalu Nabi melaksanakan sholat pas sajadah tawilan. Nabi sujudnya lama benar. Ya, jadi kalau Nabi itu sholat jangan ditanya bagaimana lamanya sujud dan rukuknya. Ya, ketika dia berdiri baca surahnya yang agak panjang. Beda kalau kita paling-paling kalau kita sholat tahajud kuliah sama kulhu. Iya, itu langganan kita kuliah sama kulhu. Ya, tapi nggak apa-apa daripada enggak ya. Ya bagus. Makanya kita disuruh ngapalin juga ayat-ayat Al-Qur'an ya. Nah, itu tujuannya supaya jangan kuliah sama kulhu mulu bacaannya. Ya, jadi kita disuruh ngapalin juga tuh ayat-ayat yang lain. Nah, tujuannya begitu. Ini apalagi kita udah jadi imam, biar banyak hafalannya. Ya, seorang imam itu biar banyak hafalannya juga. Ya, minimal jangan kuliah sama kulhu lagi. Jadi jangan sampai ditebak sama makmum. Kuliah Dani. Nah, bener kan kuliah? Nah, begitu. Ntar ditebak lagi. Kulhu Dani. Nah, kulhu lagi sama kuliah lagi. Nah, begitu. Jadi kita kalau udah jadi imam rawatib, ya usahakan banyak hafalan-hafalannya. Banyak variasi. Apalagi tuh Pak, kalau subuh Jumat. Kalau subuh Jumat tuh imam rawatib kalau bisa hafal surah Alif Lam Mim Tanzil. Ya, Alif Lam Mim Tanzil tuh Alif Lam Mim. Ya, jadi nanti kita sujud tilawah. Tuh, kita sujud tilawah tuh. Ya, jadi kita amalin tuh, itu sunnah Rasul, sunnah Rasulullah. Nanti ya kalau kita biasakan, insya Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan di Masjid Darussalam tuh ada program juga. Ya, kalau subuh hari Jumat bacanya Alif Lam Mim Tanzil. Biasain sujud tilawah supaya nanti jamaah pada ngerti, oh ini namanya sujud tilawah. Sebab kalau kita nggak pelajari, nggak praktekkan, nanti ada yang bingung. Ini kok sholat subuh 2 rakaat setengah, itu dibilang 2 rakaat setengah, padahal itu sujud tilawah. Nanti kalau di dalam surah Alif Lam Mim Tanzil ada kata-kata mustakbirun. Nah, itu nanti langsung kita sujud Allahu Akbar. Kita baca sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu sujud tilawah bacaannya. Sama dengan sujud syukur. Sajada wajhi itu bisa dibaca pada saat sujud syukur dan saat sujud tilawah. Ya. Nah, setelah kita baca, bangun lagi dah tuh. Allahu Akbar. Nah, kemudian lanjutkan. Tatajafa junubuhum anil madoji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, dan seterusnya. Terusin sampai selesai. Ya, emang agak panjang gitu. Tapi kalau kita biasakan itu alhamdulillah bagus. Saya kalau diakhiri, kalau Jumat saya yang imam.
ya subuh. Nah itu biasa saya baca alif lam mim tanzil. Ya kita sujud tilawah karena membiasakan. Nanti di Mekah di Madinah biasa tuh. Ya sehingga kita udah terbiasa ketika imam baca alif lam mim tanzil baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, kita nggak bingung sebab nanti banyak yang kagak paham. Ya kok ini orang langsung ya sujud, dibilang lupa, bahkan dibilang subhanallah begitu. Ya karena imam dibilang lupa, mestinya kan ruku. Ya kok ini imam langsung sujud, padahal itu namanya sujud tilawah. Sunnahnya baca alif lam mim tanzil setiap subuh Jumat. Tuh, jadi Nabi kalau sholat malamnya tuh Masya Allah, Nabi tiap malam kagak pernah kurang. Sholatnya 11 rakaat itu witir. Jadi witirnya Nabi 11 rakaat, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Witirnya 11 rakaat. Tuh, kalau kita witirnya berapa? 3 rakaat. Itu pun kalau ingat. Ya, seringnya kita tinggalkan. Makanya ausani khalili, ada hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, dari Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, ya kekasihku yang dimaksud Nabi Muhammad itu pernah berpesan kepada saya 3 pesannya. Nah ini boleh kita amalin nih dalam rangka menjelang ya tahun baru nanti supaya hidup kita berkah nih. Ya isi tahun baru supaya hidup kita lebih berkah lagi gimana? Ya ini ada pesan Nabi 3. Yang pertama ya kata Nabi ya sholat duha jangan dilupain. Ya, sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Tuh, makanya Bapak Saudara kita kalau hari Minggu tuh jamaah biasanya ada yang sholat duha. Nah itu di rumah juga begitu. Sholat duha biasain. Kita di kantor juga begitu. Walaupun kita di kantor biasanya juga sholat duha. Ya waktu duha kan cukup banyak. Dari jam 7 sampai jam 11 masih ada. Nah kita walaupun sibuk bagaimana, usahakan duha 2 rakaat jangan sampai ditinggalin. Sebab ini pesan Nabi Muhammad kepada sahabat Abu Hurairah. Dan ini juga pesan buat kita semuanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukan nyari rezeki. Iya, kan berkah jadinya. Orang kalau berkah kan ya termasuk ya rezekinya. Ya itu begitu. Sehingga jangan kita tinggalkan walaupun hanya 2 rakaat. Jangan banyak-banyak dulu, dah 2 rakaat aja dulu. Ya. Sebab kan sholat duha ini ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, bahkan sampai 12 rakaat. Itu yang paling banyak 12 rakaat duha. Tapi kalau kita disuruh 12 rakaat takutnya nggak kuat aja. Makanya pesan Nabi kepada ya Abu Hurairah, warok atai duha, 2 rakaat sholat duha. Nabi nggak bilang 12 rakaat, udah 2 rakaat aja dulu. Yang penting kerjakan konsekuen, istiqomah tiap hari. Nah, kalau yang pertama udah, yang kedua pesan Nabi apa? Siyami salasati ayamin min kulli syahrin. Puasa tiap bulan 3 hari. Puasa tiap bulan 3 hari. Itu yang disebut dengan puasa min ayamil bid. Puasa di hari-hari bulan purnama. Tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Nah, yang terakhir wa an utira qabla an anama. Ini yang saya maksud. Ya, jadi kita diperintahkan untuk sholat witir sebelum tidur kalau bisa. Kalau kita nanti mau sholatnya ba'da tidur boleh juga. Ya, kita tutup sholat tahajud kita dengan sholat witir. Tapi kalau kita takut nggak bangun lagi, ya takut kesiangan, sebelum tidur habis sholat isya kita kerjakan sholat witir. Ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9. Nah yang paling banyak 11. Tinggal kita mampunya di berapa. Ya, mau 1 boleh, mau 3 boleh, mau 11 boleh. Ganjil. Ya, yang penting ganjil, namanya witir. Kalau witir mesti ganjil. Kalau bukan ganjil namanya bukan witir. 1, 3, 5, 7, 9, paling banyak 11. Udah nggak boleh lebih dari 11. Ya, jadi witir itu cuma 11 paling banyak.
Ini pesan Nabi 3. Jadi kalau kita pengen hidup berkat, 3 ini jangan ditinggalin nih. Ya, sholat witir, sholat duha, puasa tiap bulan 3 hari. Ya, ini pesan Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah, termasuk ya kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Saudara, Nabi itu sholat di malam itu disujud lama benar. Hatta zonantu, sehingga saya menyangka, ini kata Siti Aisyah. Siti Aisyah bilang dalam hadis ini, sehingga saya menyangka annahu qad qubido, jangan-jangan Nabi meninggal nih. Gitu. Lama banget sujudnya. Ini Nabi ya masih ada enggak sih? Tuh sampai dipegang-pegang sama Siti Aisyah. Seperti itu. Fakuntu altamisu, maka saya berdiri, saya menyentuhnya. Mana Nabi? Dipegang-pegang. Ya, wa wada'tu yadaya, aku letakkan 2 tangan saya ala batini qadamaihi, di atas ya 2 telapak kakinya, sampai-sampai diraba-raba telapak kaki Nabi Muhammad yang sedang sujud lama. Fataharraqa, ternyata itu telapak kakinya masih bergerak-gerak. Paparihtu, maka kata Siti Aisyah, saya seneng, berarti Rasulullah hidup. Nah, begitu. Jadi sampai lamanya Rasul sujud, sampai-sampai Siti Aisyah istrinya yang di kamar tuh yang ngeliatin, ini Nabi masih ada ke sini. Ya, takutnya dia udah meninggal. Nah, begitu. Makanya dipegang-pegang tuh. Pegang-pegang. Oh, ternyata masih ada Nabi, masih ada gerakan, masih gerakan. Nah, disinilah dari hadis ini ada yang mengatakan ya itu Siti Aisyah ketika memegang ya telapak kaki Nabi nyentuh kulit dengan kulit, sehingga dia bilang ya suami istri tidak batal wudhunya. Tapi kalau Imam Syafi'i bilang saat itu Siti Aisyah ya pakai apa? Pakai sarung tangan, sehingga ketika dipegang ya itu tetap disentuh kulitnya, tapi ada hail, ada penghalangnya, ada yaitu kulit ya, sehingga dipakai sarung tangan tidak menyentuh langsung ke kulit Nabi, sehingga tidak batal. Nah, disinilah ada perbedaan pendapat di antara mazhab. Hadisnya sama, tapi pendapatnya bisa beda. Itu begitu Bapak Saudara. Makanya nanti kalau seandainya ada perbedaan pendapat, kita jangan ribut. Nah, seperti itu. Kalau Imam Syafi'i melihatnya ya pakai sarung tangan. Kalau mazhab lain melihatnya enggak, langsung kulit dengan kulit bersentuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ya enggak ada masalah sebenarnya. Yang jelas kita sebagai mazhab Imam Syafi'i ya harus konsekuen dengan mazhab Imam Syafi'i. Nah, begitu. Jangan kita talfik wudunya Imam Syafi'i, batalnya imam yang lain. Nah, begitu. Jangan. Jadi kita harus konsekuen, istiqomah. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Cuma ini sekedar wawasan sehingga kita paham. Oh, ini begini. Oh, ini begini. Satu ayat Al-Qur'an, satu hadis yang sama, tapi nanti bisa ada pendapat-pendapat yang lain. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang punya wudu. Itu mazhab Imam Syafi'i mengartikan begitu. Tapi nanti ada yang bilang lagi ilal mutahharun itu bukan orang yang suci tetapi malaikat. Ya, begitu. Sehingga ada yang bilang lagi lah yang yamassuhu itu Al-Qur'an yang ada di Lauhil Mahfuz. Ya, jadi begitu, beda-beda. Tapi kalau Imam Syafi'i yang jelas-jelas aja Al-Qur'an yang sekarang yang kita ada di dunia. Ilal mutahharun maksudnya orang yang suci, bukan malaikat, manusia. Nah, itu. Makanya kita berpegangnya begitu. Ya, kalau kita ya enggak punya wudu megang Quran jangan, karena ada ayat la yamassuhu illal mutahharun. Jadi kita ambil air wudu dulu. Terus Ustaz, gimana ada orang yang punya pendapat itu megang Al-Quran enggak punya wudu boleh? Nah, itu nanti ayatnya sama, cuma pengertiannya. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Itu nanti kita baca dalam Al-Mazahibul Arba'ah, di dalam kitab Al-Mizanul Kubro ada, di dalam kitab Al-Mazahibul Arba'ah, pandangan mazhab-mazhab yang 4. Semakin kita belajar nanti semakin luas Bapak Saudara. Oh, ternyata begitu cara pandangnya ya. Jadi dalilnya ternyata ini, tapi
ya, dari dalil itu banyak ya muncul wawasan-wawasan yang lain seperti itu. Jadi ini Siti Aisyah bingung, Nabi kok sujud lama banget, bagaimana ini? Masih ada enggak Nabi? Dipegang-pegang ternyata. Ternyata dipegang, dua telapak kakinya itu masih bergerak. Nah saat itulah Siti Aisyah senang dan gembira. Wa sami'tuhu, dan saya mendengarnya, yaqulu fi sujudihi, Nabi berkata pada waktu sujudnya. Ini Nabi waktu sujud baca doanya. Ini artinya baca sujud bukan hanya subhana rabbiyal a'la. Ya, ternyata bacaan sujud bukan subhana rabbiyal a'la saja. Banyak doa-doa yang boleh kita baca. Di antaranya Nabi baca tuh di dalam nisfu Sya'ban waktu sujud, Nabi bacanya a'udzu bi'afwika min iqabika wa a'udzu biridhaka min sukhtika wa a'udzu bika minka jalla wajhuka. Ini doa panjang ini dibaca. Artinya a'udzu bi'afwika, saya berlindung dengan sifat maafnya engkau ya Allah, min iqabika, dari siksaan engkau. Jadi Nabi pada saat sujud bacanya begitu, a'udzu bi'afwika min iqabika, saya berlindung dengan sifat murahnya maafnya engkau ya Allah dari siksaan kamu. Wa a'udzu biridhaka min sukhtika, dan saya berlindung dengan keredoanmu dari murkamu ya Allah. Wa a'udzubika min jalla wajhuka, dan saya berlindung kepada engkau ya Allah yang agung, yaitu wajah engkau, zat engkau ya Allah. La uhsi sanaan alaika, yang saya tidak bisa batasi pujian-pujian kepada engkau. Anta kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau sudah memuji atas diri engkau. Itu diantara doa yang Nabi baca. Makanya di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, buah karya daripada Imam Nawawi, itu dijelaskan kita kalau sujud boleh yang lama. Apalagi kalau sholat tahajud, silakan sujud lama. Ya, mau 5 menit, mau 10 menit, terus bacaannya nggak mesti subhana rabbiyal a'la aja. Boleh tambahin yang lain. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, misalnya 3 kali. Kalau kurang 3 kali mau 11 kali juga boleh. Ya, kemudian kita baca yang lain, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, atau doa-doa yang lain. Bahkan ada satu ulama yang mengajarkan pada saat kita lagi sujud kita baca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh, bagus. Itu sebagai salah satu bukti anak yang berbakti sama orang tua. Ya, jadi kita baca tuh dalam waktu sujud, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau sholat sunnah lagi tahajud. Tapi kalau sholat biasa imam cukup 3 kali aja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa? Karena kalau terlalu lama takut banyak yang protes. Ya. Jamaah-jamaah takut banyak yang protes, ya, kelamaan. Nah ini yang dimaksud sholat sunnah di malam hari tahajud, silahkan sujud yang lama. Karena memang Nabi begitu sujudnya. Kalau sholat malamnya Nabi sujud begitu lamanya. Boleh Bapak Saudara kita bawa. Ya, karena memang sujud itu saat-saat kita paling dekat dengan Allah. Ya, jadi ketika ditanya kapan ya waktunya kita paling dekat dengan Allah, saat kita lagi sholat. Nah, lebih difokuskan lagi utamanya saat kita lagi sujud. Jadi saat kita lagi sujud itu saat-saat kita lagi dekat banget dengan Allah. Makanya baca doa-doa, ya, banyakin baca doa. Nah di antaranya boleh baca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh Nabi pernah ngamalin tuh doa-doa yang panjang dibaca sampai Siti Aisyah bingung, ini Nabi kok sujudnya lama banget. Sampai-sampai diceritakan dalam hadis sahih Nabi begitu lamanya berdiri dalam sholat malam, begitu lamanya ruku dalam sholat malam, begitu lamanya sujud dalam sholat malam, sampai-sampai kakinya bengkak. Sampai-sampai kaki Nabi bengkak. Tuh. Kita belum pernah ceritanya kaki kita bengkak karena banyak sujud ya. Ada asam urat. Iya, bengkak asam urat dah. Ya, mungkin kesleo habis main bola. Nah, begitu. Tapi Nabi bengkak kakinya karena begitu banyaknya sujud. Ya, masya Allah.
Padahal Nabi udah dijamin masuk surga. Maksum, Nabi terjaga, terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat dan dijamin masuk surga. Tapi ibadah malamnya begitu hebat. Nah, ini contoh buat kita. Ya minimal kita sholat witir 3 rakaat jangan ditinggalin. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. 3 rakaat sholat witir tiap malam jangan ditinggalkan. Makanya Bapak Saudara, kalau takut nanti ya kita nggak sholat witir, habis sholat isya boleh sholat witir aja. Habis sholat isya sholat ba'diyah, habis ba'diyah isya sholat witir. Kalau kita takut nanti malam kagak bangun, seperti itu. Pokoknya sebelum tidur kan, atau kita habis sholat isya kagak sempat, ya kita di rumah ntar, di rumah ya belum tidur kita ambil air wudhu sholat aja witir 3 rakaat. Habis itu baru kita tidur. Ya, enak banget itu. Masya Allah. Iya begitu. Sebelum tidur kita sholat witir 3 rakaat. Terus ada yang nanya, Ustaz, entah kalau saya bangun jam 3, jam setengah 4 sebelum subuh, itu bagaimana? Ya tahajud aja udah, nggak usah witir lagi, karena witirnya udah sebelum tidur. Nah kalau yang belum witir boleh sholat witir, tapi ini kita udah witir. Kita bangun jam 3, jam setengah 4, misalnya sebelum subuh udah bangun, tahajud aja udah. Ya nggak usah sholat witir lagi, karena memang witirnya sudah dilaksanakan. Begitu kata Nabi, la witrani fi lailatin wahidah, nggak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Itu hadis sahih. Ya, nggak boleh witir 2 kali dalam satu malam, cukup 1 kali saja. Tinggal milih mau sebelum tidur atau setelah tidur, silahkan pilih saja. Falamma asbaha, maka tatkala di pagi hari, zakartuhunna, maka saya menyebutkannya. Ya faqala ya Aisyah, lalu kata Nabi, wahai istriku Aisyah, ta'lamihinna wa 'allimihinna, ya engkau sudah mengetahuinya dan ajarkanlah. Fa inna Jibril 'allamanihinna, karena malaikat Jibril sudah mengajarkannya. Wa amaroni, dan malaikat Jibril sudah memerintahkan saya, an uraddidahunna, untuk terus mengulang-ulangnya, fis sujudi, di waktu sujud. Diulang-ulang tuh doa yang tadi. Ya, jadi doa tersebut boleh diulang-ulang. Misal kita baca doa, ya kita ulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi, nggak apa-apa, boleh. Sebab Nabi pernah diajarkan sama malaikat Jibril suruh mengulang-ulang ya doa-doa tersebut. Misalnya kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sekali diulang lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali boleh diulang-ulang. Karena Nabi tadi baca doanya juga, yaitu a'udzu bi'afwika min iqabika dan seterusnya, bukan sekali, diulang-ulang. Karena memang diajarkan sama malaikat Jibril disuruh berulang-ulang supaya lebih mantap dan lebih ya khusyuk lagi. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Selesai dah tuh hadisnya. Ya, itu hadis ya yang disampaikan oleh Rasulullah ya di hadapan istrinya Siti Aisyah. Tanbihun, ini satu catatan penting. Nah, ini bab ini ditutup dengan tanbihun. Inna hajra akhihil muslimi fawqa salasati ayamin haramun. Sesungguhnya marah kepada saudaranya yang muslim melebihi 3 hari hukumnya haram. Kita marahan nih, sesama kaum muslimin ada yang marahan lebih dari 3 hari, haram hukumnya. Kalau 1 hari masih dikasih waktu dah, ya nggak apa-apa dah, tapi besok udah langsung damai. Bagaimana cara damainya? Ketemu ucapkan salam, itu damainya. Kata Nabi begitu. Jadi kalau ada orang bermusuhan, kemudian ketika ketemu ucapkan salam, assalamualaikum, itu artinya dia udah damai. Dijawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kalau jawab begitu ya, jangan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kadang-kadang banyak orang yang jawab salam masih salah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Salah ya. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah orang Pak, kalau sudah baca salam, insya Allah rasa permusuhannya hilang. Karena kata Nabi, orang kalau mengucapin salam
itu apalagi dia bermusafahah, berjabatan tangan, insya Allah yuzhibul ghilla, kata Nabi, itu kedengkian yang ada dalam hati akan hilang, akan hilang. Tuh, makanya siapa orang yang paling pertama kali mendamaikan ketika dia bermarahan? Orang yang pertama kali mengucapkan salam ketika ketemu. Nah, jadi gampang. Jadi solusinya cuma ngucapin salam doang. Orang kalau udah ngucapin salam udah nggak ada kedengkian lagi. Ya, kita jawab waalaikumsalam. Ya Allah, udah nggak ada kedengkian di antara kita. Nah, seperti itu. Ya, nih makanya marah ya di atas 3 hari hukumnya haram. Kalau dia meninggal dunia masuk neraka. Karena dimarah. Makanya nggak boleh marah kita. Ya. Makanya saya sudah sampaikan kalau ada masalah-masalah, yuk kita selesaikan. Harus kita selesaikan. Sehingga setelah itu habis semuanya. Nggak ada lagi kedengkian di antara kita, nggak ada lagi permusuhan di antara kita. Tapi kalau kita kagak selesaikan, akhirnya timbul dengki, marah. Kita mau ke masjid, lihat ada sendalnya doang, kagak jadi pulang lagi. Ya. Lihat sendalnya. Iya, lihat sendalnya doang kita pulang lagi. Bininya nanya, bang emang libur sholat? Kagak libur. Cuma saya lihat ada sendalnya, gue pulang dah. Emang apa? Gue kagak demen banget sama dia. Tuh, nggak boleh kita nggak demen. Ya, kita teman sama teman semuanya. Tuh, apapun yang terjadi nggak boleh marahan. Kita selesaikan segala permasalahan dengan baik. Tuh begitu. Sama bini begitu juga tadi. Iya sama, sama bini. Ya, nggak boleh marah. Ya, nggak boleh marah. Ya, marah lebih dari 3 hari hukumnya haram. Bal qala jama'atun minal ulama'i, bahkan telah berpendapat satu golongan daripada ulama, innahu minal kabair, marah itu hukumnya dosa besar. Illa li uzrin syar'iyyin, kecuali kalau ada uzur syar'i. Kabid'atin, seperti ahli bid'ah, au piskin, atau ahli fasik, walau khopian, sekalipun itu tidak jelas. Nah itu nggak apa-apa. Jadi masih ada ya rukhsah, dispensasi. Wadabituhu, dan definisinya annahu mata'ada ila salahiddinil hajir, kapan-kapan dia kembali untuk mendamaikan agama ya orang-orang yang marah, awil mahjur, atau yang dimarahi, jaza, maka boleh. Wa illa, kalau seandainya tidak, pala, maka itu tidak dibolehkan. Ya, jadi kesimpulannya begitu. Ya, kecuali ada uzur syar'i. Ya, kenapa? Karena dia orang yang termasuk melaksanakan bid'ah ya atau kefasikan. Nah, itu boleh. Ya, kita marahin. Nah, seperti itu. Tapi itu juga nggak boleh selamanya. Harus kita ambil solusinya, jalan keluarnya, supaya ya enggak beku sampai di situ. Ya, sehingga harus dicairkan. Ya, segalanya ada jalan keluarnya. Itu begitu. Selesai ya Bapak Saudara terkait tentang bab ya al-hajr, marah, udah selesai. Sekarang kita pindah ke bab yang lain. Babu uquqil walidaini. Ini bab menerangkan tentang durhaka terhadap orang tua. Nah, ini termasuk dosa besar juga ya. Ya, durhaka kepada orang tua. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini dalilnya. Dalil bahwa kita haram, nggak boleh durhaka terhadap orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah, dan sembahlah Allah, esakanlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu. Tuh, jadi kita disuruh bertauhid, mengesakan Allah. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kita disuruh selalu berbuat baik, ihsan kepada kedua orang tua kita. Kita nih tiap hari diperintahkan untuk selalu ihsan. Sebab kata-kata wabil walidaini ihsana tidak menggunakan
kata-kata fi'il. Kalau fi'il itu kan bentuk kata kerja. Kalau yang namanya kata kerja ada waktu sekarang, ada waktu besok, ada waktu yang akan datang. Tapi ihsanah itu bentuknya isim. Jadi artinya begini, kita diperintahkan melakukan kebaikan sama orang tua tidak mengenal waktu. Kapan saja, setiap saat kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua kita. Saat orang tua kita masih ada, kita sebagai anak suruh berbuat baik. Saat orang tua kita udah meninggal dunia, tetap kita disuruh berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ada yang nanya, Ustaz gimana kalau orang tua saya udah meninggal, cara berbuat baiknya? Banyak cara-caranya. Di antaranya jangan lupa kita kalau melakukan kebaikan niatkan dalam hati pahalanya buat orang tua. Kita berinfak, niatkan dalam hati ini pahalanya buat orang tua saya. Itu sampai begitu. Kemudian kita ziarah ke kuburnya. Suatu saat kalau kita lagi sempat ziarah ke kubur, ya datang. Itu ada salah satu ya doa yang kita baca dan itu benar-benar manfaat. Kita baca begini, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi irhamhu wa la tu'azibhu. Ya Allah, ya dengan ya hak Nabi Muhammad dan keluarganya, berikan kasih sayang buat orang tua saya, jangan kau azab. Itu insya Allah kalau seandainya ada orang tua kita sedang dapat azab, akan diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak jadi. Nah, itu manfaatnya kita ziarah kubur ke orang tua. Boleh kita ziarah kubur. Kalau sempat tiap minggu. Kalau nggak sempat tiap minggu, sebulan sekali. Nggak sempat sebulan sekali, ya 2 bulan sekali. Nggak sempat, ya setahun 2 kali. Nggak sempat setahun sekali. Jangan sampai kita nggak pernah ziarah ke orang tua. Begitu. Ya, kecuali kalau orang tua kita terlalu jauh kali. Nah, minimal kita baca Fatihah. Kita doa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu termasuk ihsan Bapak Saudara. Ya, walaupun orang tua kita udah meninggal dunia, termasuk ihsan kita. Makanya Nabi bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata amaluh." Apabila manusia meninggal dunia, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3 macam. Sodakotin jariyah, ada sodako jariyah. Aw ilmin yuntafabuh, ada ilmu yang bermanfaat. Aw waladin solihin yad'ulah, atau ada anak yang solih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Tuh, makanya orang tua yang ada dalam barzakh begitu senang bahagia ketika memiliki anak yang selalu mendoakan buat orang tuanya. Ya, jadilah kita sebagai anak-anak yang selalu ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Dan itu Pak Saudara, kalau seorang anak selalu berbuat ihsan kepada orang tuanya, jangankan di akhirat, di dunia aja Allah udah kasih keberkahan hidupnya. Tuh, di dunia udah kelihatan keberkahannya. Tapi kalau orang yang durhaka sama orang tua, jangankan di akhirat, di dunia aja udah kagak ada nilai keberkahannya. Ya, tuh begitu. Ya, makanya beruntung bagi anak-anak yang ihsan selalu kepada orang tuanya, yang selalu berbaik sama orang tuanya. Ya, jadi hidupnya tuh bukan hanya di akhirat, di dunia udah dapat keberkahan. Nah, ini jadi wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita disuruh berbuat baik. Qala Ibnu Abbasin, berkata sahabat Abdullah bin Abbas. Ini sahabat Abdullah bin Abbas adalah salah seorang ya pakar tafsir di zaman sahabat. Ya, beliau ini ya termasuk dekat dengan Rasulullah karena dia termasuk masih saudara. Kalau Abbas itu pamannya Nabi. Ya, kalau Abdullah bin Abbas berarti sama Nabi itu namanya saudara apa? Saudara sepupu. Ya, sepupu namanya. Ya, jadi Abdullah bin Abbas dengan Muhammad ya Ibnu Abdullah itu sepupu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, satu kakek. Ya, jadi namanya sepupu. Ya, jadi qala Ibnu Abbas, ini sahabat Abdullah Abbas dari kecil sudah dididik sama Nabi.
Ya, jadi dicerdas, termasuk banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Ya, jadi Nabi ini melihat Abdullah bin Abbas ini sosok manusia walaupun kecil tapi cerdas, sehingga dilihat, diambil tuh. Ya, selalu ya dikasih pelajaran, pendidikan, sehingga akhirnya pandai sekali. Dan dia termasuk pakar ilmu tafsir di zaman sahabat. Ya, Abdullah bin Abbas. Jadi pada saat Allah berfirman wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, itu sahabat Abdullah bin Abbas berkata, yuridu albirra bihima, yang dimaksud berbakti, berbuat baik kepada orang tua, ma'al lutfi, disertakan dengan kasih sayang, walayyinil janib, dan lemah lembut, fala yughallizu lahuma, bahkan seorang anak enggak boleh bersifat kasar ucapannya kepada kedua orang tua, fil jawabi, baik dalam menjawab ataupun yang lain-lainnya. Makanya di dalam Al-Quran dibilang fala taqul lahuma uff. Tuh, fala taqul lahuma uff. Artinya apa? Jangan sekali-kali kamu wahai anak berkata-kata uff. Uff itu artinya membantah dengan kata-kata uff. Ya, makanya kalau ada yang nanya, Ustaz, ada nggak dalilnya ya bahwa kita nggak boleh mukul orang tua? Nggak ada dalilnya mukul orang tua. Ya. Tapi berkata ah aja udah kagak boleh. Kalau berkata ah aja haram tuh gimana mukul, kan gitu ya? Iya. Jadi nggak perlu nyari dalilnya. Mana dalilnya bahwa kita nggak boleh mukul orang tua? Tuh nggak ada. Nah berarti boleh dong. Ya, ini namanya anak yang kurang ajar namanya. Ya, jadi jangankan mukul, berkata ya kata-kata kata-kata yang kasar udah kagak boleh. Fala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi kita disuruh berkata-kata ya kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang lemah lembut, yang santun, tuh begitu. Kata-kata membantah itu udah nggak boleh. Makanya kata sahabat Abdullah bin Abbas begitu. Jadi fala yughallizu lahuma fil jawab wala ya'udun nazra, dan tidak boleh ya itu yang tajam di dalam pandangan kepada keduanya. Kita mandangin orang tua aja dengan penuh ketajaman tuh nggak boleh. Makanya dulu orang-orang tua kita ngajarin kalau kita ngelihat orang tua nunduk, ya nggak berani, ya agak nunduk kita. Tuh begitu. Jadi kalau kita pelototin, kalau kata orang Betawi itu dipelototin, orang tua dipelototin, nggak boleh, dosa. Ya Allah, kamu nak berani banget saya dilihatin tuh begitu. Ya, saya aja takut. Ya, tuh begitu. Ya, jadi nggak boleh. Wala yahuddun nazru alaihi, kata sahabat Abdullah bin Abbas, kita kalau memandang orang tua itu nggak boleh melotot. Ya, nggak boleh. Kita lagi marah-marah tulak pinggang di depan orang tua, ya Allah, itu kita jangan, kita tunduk. Ya. Walaupun kebetulan orang tua salah, jangan sampai kita marah-marah sama orang tua. Nah, seperti itu. Ini yang dimaksud oleh sahabat Abdullah bin Abbas, wala yahuddun nazru alaihim. Jangan melotot ya ketika memandang orang tua. Sebab kita memandang orang tua pahala. Itu an-nazru ila wajhi ya al-ab wal shadaqah. Memandang kepada wajah orang tua kita, ayah maupun ibu, itu dapat pahala, nilainya ibadah. Tuh begitu. Jadi masya Allah, kita kalau ngeliatin orang tua kita penuh dengan sayang, itu dapat pahala, dapat pahala. Baru mandang doang itu. Ya Allah, makanya kalau kita masih punya orang tua, mau mertua, mau orang tua sama, ya itu pahalanya besar. Ustaz, saya udah nggak punya orang tua tapi masih punya mertua, sama. Mertua sama orang tua sama. Ya, itu orang tua kita. Ya, memandangnya aja itu udah dapat pahala, Wala yarfa'u sautahu. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Abbas, nggak boleh kita mengeraskan suara kita alaihim, di atas suaranya orang tua kita.
Tuh kalau berkata-kata jangan keras-keras di depan orang tua kita, lemah lembut. Apalagi membentak, ini udah termasuk ukuk, durhaka sama orang tua. Jangan, nggak boleh mengangkat suara kita, volumenya nggak boleh naikkan, sehingga lebih keras dari volume suara orang tua kita. Bal yakunu baina yadayhi ma mislul abdi, akan tetapi jadilah kita nih sama orang tua seperti seorang hamba, baina yaday sayyidi, di depan sayyidnya, tazallulan lahuma, benar-benar merendahkan dirinya di hadapan orang tua. Tuh, jadi kalau di depan orang tua kita, kalau bisa kita menunduk, rendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Walaupun mungkin kita lebih pinter, walaupun kita lebih hebat, tapi tetap ini orang tua kita. Jangan sampai kita merasa kita yang paling mulia, orang tua kita kita ucapkan kata-kata yang kasar, itu nggak boleh. Walaupun kita termasuk orang yang lebih pintar, karena kita mulia, karena kita pintar, itu berkah doanya. Ini kita jadi orang karena doa orang tua. Tanpa doa orang tua nggak bisa, Bapak Saudara. Jadi kita berhasil karena keberhasilan orang tua. Itu kita harus ingat begitu. Jangan malah kita udah mulia lupa sama orang tua, bahkan dimalu ngenalin orang tuanya. Wah, saya orang yang udah hebat, udah mulia, udah berhasil. Orang tua saya nggak mau kenalkan, saya malu. Nggak boleh. Kita ini bisa seperti ini karena jasa orang tua kita. Minimal doanya, minimal doanya. Sebab doa orang tua itu seperti wali, bahkan lebih mustajab dari wali. Itu begitu. Makanya di sini dianjurkan oleh sahabat Abdul bin Abbas, ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, tolong merendah seperti seorang budak di hadapan tuannya. Itu seperti itu. Kita seorang hakim, kita memutuskan orang tua kita salah, gimana sebagai anak kita? Di dalam hukum, kalau seandainya orang tua kita hukumkan mati, misal hukum mati, itu nanti kita kagak dapat warisan. Iya, karena samanya kita membunuh. Makanya dalam hal ini jangan kita yang memutuskan hukum, karena kita tetap ikraman, memuliakan orang tua. Jangan saya dani orang tua saya nih, dia memang salah harus diputuskan, tapi jangan saya yang memutuskan. Kan hakim banyak, bukan saya doang. Sebab kalau saya hukumkan dia nih, dia ditetapkan hukuman mati. Nah, kita yang putuskan, berarti kita yang menyebabkan dia mati, itu kita kagak dapat warisan. Samanya kita qatil sebagai pembunuh. Nah, begitu. Pembunuh kan kagak dapat warisan. Kita naruh kulit pisang sembarangan, orang tua kita lewat, jatuh gara-gara terpleset kulit pisang, mati. Kemudian ditanya, ini kulit pisang siapa yang buang di sini? Kita, kagak dapat warisan. Itu kalau saya baca di kitab-kitab fikih begitu. Nah, begitulah karena mulianya kedudukan orang tua. Nah, makanya kita harus muliakan. Kalau dia bersalah tetap salah, cuma bukan kita, biarin yang lain aja. Begitu. Dalam hal ini jangan kita yang memutuskan, akhirnya menjadi hukuman mati. Nah, seperti itu. Tetap yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar. Tapi ketika masalah ini begitu mulianya orang tua. Sampai-sampai di dalam kitab-kitab begini Bapak dijelaskan. Kalau ada orang tua nih membagi sesuatu kepada anaknya, sesuatu saat orang tuanya mau butuh lagi, mau minta lagi, boleh. Kalau kita udah ngasih kepada orang, kita minta lagi boleh nggak? Nggak boleh. Saya udah ngasih hadiah pada Om Bet. Kemudian suatu saat saya minta Bet, yang kemarin gue minta sini ambil lagi. Kagak boleh. Seperti kita memuntahkan sesuatu, kita telan lagi muntah kita. Tuh. Tapi kalau orang tua ngasih sesuatu kepada anaknya, kemudian mau diambil lagi sama orang tuanya, boleh nggak? Boleh. Nah, kemarin saya ngasih motor, kayaknya bapak lagi perlu duit, saya jual dulu ya Pak sini, boleh nggak apa-apa. Tuh. Karena begitu mulianya orang tua. Sampai-sampai pemberian yang sudah diberikan kepada anaknya boleh diminta dengan sepihak. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita udah ngasih orang lain, diminta lagi nggak boleh. Sama aja kita udah mengeluarkan muntah, itu muntah kita telan lagi. Menjijikkan kan berarti.
Nah itu artinya nggak boleh. Seperti itu. Ya, jadi artinya kita sebagai anak tetap harus bersikap ihsan ya kepada orang tua. Seandainya beda agama, kita kebetulan nih ya dari keluarga ya non muslim, kemudian kita masuk Islam, tapi orang tua kita belum, masih tetap non muslim. Kita udah muslim sekarang, tetap kita disuruh bersikap baik sama orang tua kita. Walaupun udah beda agama. Di dunia tetap hukum hormat sama orang tua diperintahkan walaupun orang tua berbeda keyakinan dan agama. Itu begitu ya. Ya, ajaran dalam Islam seperti itu. Saya kira sampai sini Bapak Saudara. Nanti baru waqalallahu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nanti baru kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.